Putri Wira udah join. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 12 IPA 2. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik-baik. Semalam belajar nggak anak-anak? Semalam, tadi malam belajar nggak di rumah masing-masing? Belajar? Iya, Pak. Belajar, oke. Saya lihat bahwa waktu saya mengajar kalian yang pertama, saya dari sekolah kalian, dari SMA 2, itu saya kalau pagi menghadapi gangguan sinyal. Jadi kalau pagi itu pasti ada yang terjadi lag kurang bagus. Maka hari ini saya tidak dari sekolah, saya coba untuk memperbaiki kualitas gambar dan kualitas suara yang kami sampaikan. Dan yang kedua, hari Senin kemarin kalian sudah ikut tryout, hasilnya juga sudah keluar dan hari Rabu sudah kita kirim ke sekolah. Hasilnya saya amati bagus-bagus. Ada beberapa yang masih di bawah, tapi saya yakin ke depannya kalian akan perbaiki kekurangan-kekurangan. Anak-anak, sebelum saya mulai, kalian dengar suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, oke, jelas. Kemudian gambarnya juga jelas ya? Gambarnya jelas ya? Gambar saya jelas gitu loh. Iya, jelas, ya, Pak. Jelas, oke. Saya mau mulai hari ini dengan materi yang baru dan merupakan review daripada kelas 10 dan kelas 11.
Anak-anak IPA 2, sekarang kalian lihat ke monitor, tulisan saya terbaca jelas nggak? Terbaca jelas, Pak. Jelas, oke. Jadi hari ini materi yang akan saya bahas, pertama adalah getaran, kedua gelombang, dan nanti jika memungkinkan waktunya saya mau masuk ke optik. Nah, dasar daripada getaran adalah gerak melingkar beraturan. Karena prinsipnya getaran harmonis itu merupakan proyeksi daripada gerak melingkar beraturan. Nah, kalau getaran adalah proyeksi gerak melingkar beraturan, kita tahu bahwa dulu kalian dapatkan bahwa kecepatan sudut adalah 2pi per periode atau 2pi kali frekuensi. Sedangkan sudut yang ditempuh adalah kecepatan sudut kali waktu. Ini kelas berapa, anak? Kelas 10 ya? Kelas 10 dulu. Kemudian di kelas 10 semester 2, kita masuk ke gerak harmonik sederhana atau getaran harmonis yang persamaan simpangannya Y sama dengan amplitudo sin omega T. Y sama dengan amplitudo sin omega T. Dari sini, bahwa menurut matematik, harga sinus paling tinggi adalah 1. Kalau sinnya kita ambil 1, maka Y maksimum sama dengan A kali 1 sama dengan amplitudo. Kesimpulannya, simpangan maksimum adalah sama dengan amplitudo. Lalu kecepatan. Kecepatan itu turunan fungsi daripada simpangan. Turunan daripada sinus adalah kosinus, cuma ini ada karena depan T ada omega, omeganya keluar menjadi omega kali A cos omega T. Demikian juga harga kosinus ini paling tinggi 1. Berarti kalau kosinusnya kita ambil 1, maka ini V-nya adalah maksimum sama dengan omega kali amplitudo. Persamaan kecepatan di samping dinyatakan dengan omega kali A cos omega T, boleh ditulis sebagai omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Jadi ada dua bentuk, omega A cos dan omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah percepatan. Percepatan itu apa sih? Percepatan itu adalah turunan daripada kecepatan. Turunan daripada kosinus adalah min sinus, sedangkan di depan T ada omega, omeganya keluar lagi menjadi omega kuadrat A sin omega T. Ini tandanya minus. Dan A sin omega T tadi sama dengan Y, maka percepatan boleh ditulis min omega kuadrat kali Y. Kemudian, sama dengan yang sebelumnya, berapa percepatan maksimum? Nah, percepatan maksimum terjadi apabila ini di belakangnya omega kuadrat, ini sinusnya nilainya 1. Berarti sama dengan omega kuadrat kali amplitudo. Ini adalah persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Lalu yang poin kedua adalah gaya. Menurut hukum Newton, bahwa gaya itu adalah massa kali percepatan, yaitu hukum kedua Newton. Di dalam elastisitas, gaya itu sama dengan konstanta gaya kali simpangan, maka akan didapatkan konstanta gaya sama dengan massa kali omega kuadrat. Poin yang ketiga adalah energinya. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, nilainya adalah konstan sama dengan setengah K kali A kuadrat. Kalau diambil EK-nya 0, maka EM itu sama dengan EP maksimum. Dan kalau EP-nya 0, EM itu sama dengan EK maksimum. Maka ini saya tuliskan bahwa EM sama dengan EP maksimum sama dengan EK maksimum, nilainya sama, setengah KA kuadrat.
Nah, anak-anak, untuk mempermudah rumus-rumus yang demikian banyak di fisika, itu saya kemarin sudah mengirimkan rumus-rumus fisika. Tolong kalian buka di PDF, nanti sambil kalian baca ulang, insya Allah akan hafal. Kemudian untuk hari ini saya mengirimkan soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Saya sudah share ke monitor kalian. Saya minta tolong Maheswara ada kan ya? Maheswara ada? Maheswara? Halo, Maheswara? Wih. Alia Safira. Alia ada kan? Alia? Andrea Valentin. Iya, Pak. Coba soal yang saya share di situ kamu baca, Andrea. Ya, coba baca. Iya. Nomor 1. Sebuah benda bermasa M. Bentar, jangan cepat-cepat. Iya. Nomor 1. Masanya apa, Andrea? M ya? M. Terus apa? Digetarkan dengan amplitudo A. Amplitudonya A. Terus? Menurut persamaan, A sama dengan min CY. Min C kali Y. Terus? Dengan Y adalah simpangan dan C adalah solutapan. Oke. Maka nilai 1. Apa yang 1? Apa? Nilai percepatan maksimumnya C kali A. A sama dengan C kali A ya, Andrea ya? C ya. Kali A. Terus yang kedua apa, Andre? Kecepatan maksimumnya. Kecepatan maksimumnya sama dengan A akar C. Akar C. Terus apa lagi? 3. Energi kinetik maksimumnya setengah. Maksimum sama dengan apa? Setengah kali C kali M kali A kuadrat. C kali M kali A kuadrat. Terus yang keempat apa, Andrea? Besar gaya pemulih maksimumnya adalah... Gaya pemulih maksimum ya? Gaya pemulih maksimum sama dengan apa? C kali M kali A. C kali M kali A. Oke. Andrea, saya mau tanya, rumusnya percepatan itu apa, Andrea? Yang tadi saya tulis, ini loh, Andrea. Turunan... sama dengan apa? Yang bawah, paling bawah. Min omega kuadrat. Min omega kuadrat kali Y. Omega kuadrat kali Y. Berarti kalau gitu kan gini, Andrea. Ini berarti C-nya sama dengan omega kuadrat gitu kan. Benar nggak? Iya kan? Iya, Pak. Berarti dari sini omega kuadrat sama dengan C. Berarti omeganya kan sama dengan akar C gitu ya. Akar C. Oke. Lalu A maksimum. Berarti ini saya coba ke sini. Rumusnya A maksimum adalah omega kuadrat kali amplitudo. Oh, kalau gitu ini kita masukkan omega kuadratnya adalah C kalikan amplitudonya A. Lalu yang kedua adalah V maksimum. V maksimum sama dengan omega kali A. Nah, omeganya dari sini, Andrea nih, sama dengan akar C. Sama dengan akar C kali A, atau ditulis sama dengan A akar C. Kemudian yang ketiga adalah EK maksimum. Yang ketiga EK maksimum. EK maksimum itu sama dengan setengah K kali A kuadrat. K-nya ambil ke sini, Andrea. K-nya ambil dari sini. Sama dengan M kali omega kuadrat, setengah kalikan M kali omega kuadrat kali A kuadrat. Omega kuadrat ambil dari sini lagi, Andrea. Berarti sama dengan setengah kali M kali C kali A kuadrat. Dan yang keempat adalah gaya maksimum.
gaya maksimum tinggal ganti Y sama dengan amplitudo. Karena di sini Y-nya adalah Y maksimum. Nah, ini masuk lagi. K itu M kali omega kuadrat kali A. Berarti sama dengan M kali C kali A. Dengan demikian, kalau kita lihat bahwa jawaban yang nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, dan nomor 4 benar. Semuanya benar. Andrea masih ingat kalau semua benar jawabannya apa, Andrea? Betul, mantap, IPA 2. Tapi kalau IPA 2 itu di mana-mana memang hebat-hebat. Saya kemarin ngajar di Depok, itu IPA 2 juga hebat ini. Emang IPA 2 hebat-hebat. Silakan tulis. Ngecek lagi, Andrea, tulisan saya jelas terlihat dari monitor kamu? Jelas, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Arya Setiaki, ada Arya Setiaki? Arya Setiaki? Bulki Jagat. Bulki Jagat. Halo, Bulki. Putri ada, Putri? Putri? Iya, Pak. Ya. Coba bacakan nomor 2, Put. Nomor 2, Putri. Iya, Pak. Benar. Ya. Sebuah benda bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 8 cm. Amplitudo 8 cm ya? Nah, Ya. Amplitudo 8 cm. Terus apa, Put? Pada saat energi kinetik benda sama dengan 3/4 apa, Put? Energi kinetik maksimumnya. EK maksimum, pertanyaannya? Simpangan benda dihitung dari posisi seimbangnya adalah titik-titik sentimeter. Simpangannya berapa? Kalau ini saya hapus nggak apa-apa, Put. Ini, Put, yang ini. Bisa? Iya, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Pakai yang mana kita gunakan rumus ini, Put, yang energi mekanik. Kita gunakan bahwa
energi mekanik sama dengan EP ditambah dengan EK. Sama dengan EP, nah ditambah EK-nya ini diganti 3/4 EK maksimum. EK maksimum. Tadi EM sama dengan apa, Put, di catatan kalian? EM? Ini apa namanya? Setengah kali K kali A kuadrat kan ya, Put, ya? Iya, Betul? Pak. Oke. Energi potensial itu ingat setengah K kali Y kuadrat. Itu energi potensial elastis. Tolong bedakan dengan energi potensial gravitasi yang sama dengan M kali G kali H. Kalau ini elastis, setengah K kali Y kuadrat. Ditambah 3/4. EK maksimum berapa, Put? EK maksimum. Apa, Put? Setengah kali K kali A kuadrat. Gitu ya, Put, ya? Ya, Oke. Sekarang setengahnya tiap-tiap suku kita coretin, Put. Kita coretin setengah K-nya. Ini coret. Ini coret. Berarti sama dengan apa? Ini A kuadrat. A kuadrat. A kuadrat. Ini pindah ke kiri jadi min. 3/4 A kuadrat. Sama dengan Y kuadrat. Saya mau tanya. Kalau A kuadrat dikurangi 3/4 A kuadrat jadi berapa, Put? Berapa, Put? A kuadrat dikurangi 3/4 A kuadrat. Satu kurangi 3/4, Put. 1/4 ya? Oh, iya, 1/4. Oke, ya. Ini kita akar saja. Bahwa Y sama dengan akar 1/4 itu setengah. Akar A kuadrat adalah A. Tinggal masukkan, Put. Setengah, amplitudonya 8. Kalau setengah kali 8 berapa, Putri? 4, Pak. 4. Jadi jawabannya 4. 4. Oke. Ini 4 cm. Gampang kan, Put, ya? 4 cm. Oke.
saya lanjutkan teorinya. Gelombang berjalan merupakan getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Kalau gelombang berjalan merupakan getaran yang merambat, maka rumus-rumusnya mirip dengan getaran. Bahwa simpangan sama dengan amplitudo sinus omega kali T plus minus T juga, cuma T-nya dinyatakan dengan jarak bagi kecepatan. Nah, ini boleh dituliskan juga simpangan sama dengan amplitudo sinus 2pi T per periode plus minus X per lambda. Kemudian boleh juga dirubah menjadi amplitudo sinus masuk ke kurung kembali omega kali T plus minus Kx plus minus Kx. Nah, kalau tandanya sama-sama positif, ini arah rambatnya adalah ke kiri. Ingat, ke kiri. Sedangkan kalau tandanya minus, ini arah rambatnya ke kanan. Arah rambatnya ke kanan. Terus gimana? Bahwa omega ini disebut sebagai frekuensi sudut gelombang. Omega sama dengan frekuensi sudut gelombang. Omega sama dengan 2πf sama dengan frekuensi sudut gelombang. Sedangkan K adalah 2pi per lambda. Ini namanya bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Kemudian kecepatan itu sama dengan frekuensi kali panjang gelombang, atau panjang gelombang dibagi periode, karena frekuensi adalah per periode, atau boleh ditulis omega per K. Omega per K, nanti silahkan kalian buktikan. Kemudian bahwa 2pi kali T per periode plus minus X per lambda, ini namanya sudut fase. Kemudian kalau 2pi-nya hilang, T per periode plus minus X per lambda, ini namanya fase. Kemudian kalau X per lambda saja, ini namanya beda fase. Beda fase. Beda fase. Saya minta tolong Matthew. Ada kan? Matthew. Halo, Matthew. Kamila. Halo, Kamila.
Maheswara, Maheswara. Maheswara. Antonius Yudhistira. Kok nggak ada yang nyari? Farid mana Farid? Ada Farid? Farid, enggak. Dani, mana Dani? Ada enggak Dani? Dan, baca Dan. Halo Dani. Dani Amelia. Ahmad Fikri. Mana Ahmad Fikri? Alfio, mana Alfio? Halo Alfio. Nah, Pak. Ya, tolong Alfio bacakan soal nomor berikutnya, berarti nomor berapa Alfio? Nomor 3 Alfio. Bacakan soalnya Alfio. Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,2 sin berapa Alfio? 0,40 pi X min 60. 0,40 pi X min berapa? Bila semua jarak diukur dalam cm dan maaf waktu. Alfio, ini min berapa? Ini soalnya 0,2 sin apa? Sin 0,40 pi. Min? Iya, belakangnya 0,40 pi X terus apa Alfio? 0,40 pi dalam kurung X min 60 T. Oh, salah saya nulis. Bentar. 0,40 pi-nya itu di luar kurung ya Alfio ya? Iya, 0,40 pi dalam kurung X min berapa Alfio? X min 60 T. 60 T. Yang ditanya apa Alfio? Bila semua jarak diukur dalam cm dan waktu dalam sekon. Apa? Maka gelombang menjalar dengan besar kecepatan. Oke, besar kecepatannya berapa gitu ya Alfio ya? Oke. Iya. Yuk Alfio lihat monitormu. Berarti ini sama dengan 0,2 sin. Yuk kalikan ke dalam Alfio jadi berapa? Kalikan ke dalam. 0,4 pi min. Kalau 0,4 kali 60 kan 24 Alfio ya. 24 pi kali T. Yang ditanyakan adalah V. Saya mau coba tampilkan. Y adalah amplitudo sin omega T min atau plus KX. Berarti amplitudonya kan ketahuan Alfio. Ini amplitudonya adalah 2. Itu kan Alfio ya. Nah, iya. Kemudian yang ada X-nya ini kan jadi K ya Alfio ya. K-nya ini di sini. Ini jadi omega. Oke. Ingat menurut yang sudah kita pahami, omega itu kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Itu kan sama dengan 2πf. Masukkan Alfio ke sini. 24pi sama dengan 2πf. Menurut Alfio, ini F-nya berapa Alfio? 24 kurang bagi 2. 24 bagi 2 berapa Alfio? 12. Ini 12 Hz. Nah, kemudian yang kedua, K. K itu 2pi per lambda. Nah, K-nya yang mana? K-nya ini Alfio, 0,4 pi. 0,4 pi sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambdanya berapa Alfio? 0,8.
Kon 0,8 dari mana? 0,2. Berapa? Nggak tahu. 2 dibagi 0,4. 2 bagi 0,4. Berapa? Berapa? 2 bagi 0,4. Kalau susah 20 bagi 4. 5. 5. Ini 5 cm. Kemudian yang ketiga adalah mencari kecepatan. Itu kan frekuensi kali panjang gelombang. Berarti frekuensinya 12, lambdanya 5. 12 kali 5 berapa, Alvio? 60. 60. Ini jawabnya 60 cm per sekon. Nah, kalau kita ingin mencari kecepatan, itu ada cara cepatnya, Alvio. Cara cepat mencari kecepatan. Iya, Pak. Cara subuh. Cek. Nah, gini, Alvio. Pokoknya V itu adalah angka di depan T, dibagi angka depan X. Saya mau tanya, depannya T itu angka berapa, Alvio ini? 60. 60. Masukkan ke sini. 60. Depannya X ada angka berapa, Alvio? 1. 1. 60 bagi 1 berapa, Alvio? 60. Sama kan ya? Nah, sama. Iya. Silakan tulis dulu, Alvio. Oh iya, Pak. Nadia, ada Nadia? Nadia. Naura Febrima. Febrima tuh Febrina, Febrima. Naura? Nur Adriansah. Halo, Nur Adriansah.
Raudina, Raudina, Raudina. Saya, Pak. Oke, Raudina, tolong bacakan nomor 4, Raudina. Raudina, bacakan soal nomor 4. Yuk, Raudina, nomor 4. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu talu dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 2 sin 2 pi dalam kurung 2 sin 2 pi ya, 2 pi ya, Raudina. ya, Dalam kurung berapa? T per 0,02. T per 0,02. Kalau ditulis 2 per 100 ini boleh nggak, Raudina? Boleh, Pak. Boleh. Terus apa? Min ya? Min berapa? X per 15. X per 15. Yang ditanyakan apa, Raudina? X dan Y dalam sentimeter dan T dalam detik, maka laju rambat gelombang adalah V-nya menjadi berapa? Coba, Raudina, sambil dilihat monitormu. Kalau misalkan ini saya rubah, Raudina, bahwa Y sama dengan 2 sinus 2 pi. Ini 2 per 100 itu berapa, Raudina? 1/50. 1/50 kan? 1/50 kan ya? Kalau 1/50 naik kan jadi 50 gini ya, Raudina ya? Bener nggak? Iya, Pak. Oke. Min 1/15 X. Nah, berapa V-nya? Ini menurut cara Sembo, depan T bagi depan X. Depan T-nya berapa, Raudina? 50, Pak. 50. Depan X-nya 1/15 ya. Nah, berarti sama dengan 50 kali 15 per 1. Kan pakai hukum jungkir balik ya, Raudina ya? Kan dibalik ini kan ya? Benar Iya, ya? Pak. Oke, sekarang 50 kali 15 berapa, Raudina? 750, Pak. Oke, 750 cm per sekon. Gampang nggak, Raudina, caranya? Gampang kan? Gampang. Iya, Pak. Ya, oke. Bagas. Bagas. Halo, Bagas. Bastian, Stephen Bastian. Ya, Pak. Ya, Stephen Bastian, bacakan nomor 5, Bastian. Nomor 5. Seutas tali yang panjangnya 8 meter, Bentar, panjangnya 8 meter. Terus apa lagi, Bastian? memiliki massa 1,04 gram. 1,04
gram. Ini kalau dirubah menjadi kilo berapa, Bastian? 1 kali 1,04 kali 10 pangkat min 3. Min 3, bagus, Bastian. Apalagi terus yang diketahui? Tali digetarkan sehingga sebuah gelombang transversal menjalar dengan persamaan Y sama dengan 0,03 sin 20 pi. 0,03 sin berapa, Bastian? 20 pi. 20 pi, terus? Dalam kurung X tambah 30 T. Oke, 30 T. Yang ditanya apa, Bastian? X dan Y dalam meter, T dalam detik. Maka tegangan tali tersebut adalah? Gaya tegangan tali berapa? Nah, ini kalian di kelas 11 itu ada yang namanya percobaan Melde. Percobaan Melde. Percobaan Melde itu membahas kecepatan gelombang dalam tali yang dituliskan bahwa V sama dengan akar gaya tegangan tali per mu atau akar gaya tegangan tali per massa per satuan panjang. Kayaknya lupa Bastian ya rumus ini ya. Nah, sekarang kalau ini saya kuadratkan menjadi apa, Bastian? V kuadrat sama dengan apa? F kali L dibagi M kan ya? Oke. Nah, gini Bastian, kita mau cari V. Cari V-nya kan tadi cara saya pakai apa, Bastian? Cara saya nyari V. Itu loh. Cara saya pakai apa, Bastian? V sama dengan ini. Ini kan dari sini ketemu V. V itu depannya T adalah 30. Depannya X 1 gitu ya, Bastian ya? Nah, berarti berapa? 30 bagi 1, Bastian? 30. 30. Nah, 30 ini, Bastian, kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Berarti 30 kuadrat berapa, Bastian? 900. 900. Oke, 900. 900. Sama dengan F kali L-nya 8. Masanya adalah berapa, Bastian? 1,04 kali 10 pangkat min 3. Berarti F-nya ini kalau dikalikan kan menjadi gini, Bastian ya. 900, 9 kali 10 pangkat 2 kali 1,04 kali 10 pangkat min 3, Bastian ya? Iya, Pak. Oke, dibagi 8. Saya mau tanya, Bastian. Ini angka yang signifikan itu kan 9 dan 8, Bastian ya? Iya, Pak. Iya kan? Kalau 9 bagi 8 berapa, Bastian? 1 koma kan ya? Oke. Ya. Sekarang saya minta Bastian, lihat di jawaban yang ada dari A, B, C, D, E, yang angka depannya pakai angka 1, yang mana, Bastian? Yang A, Pak. Ya, ketemu kan, Bastian ya? Iya, Pak. Itu caranya menjawab soal UTBK. Nggak harus komplit, hitung terus gitu ya, Bastian. Bisa ya? Ya, bisa. Pak. Oke, berarti jawabannya angka depannya pasti 1. Oke, silakan tulis.
Saya lanjutkan. Intensitas dan taraf intensitas. Prinsipnya bunyi itu akan merambat ke segala arah. Nah, ke segala arah ini nanti dikatakan radial. Radial. Kalau radial nanti berarti luasnya adalah luas permukaan bola, 4pi r kuadrat. Sehingga apa? Bahwa intensitas bunyi sama dengan daya dibagi dengan luasnya. Berarti luasnya 4pi r kuadrat. Kalau bunyi itu didengar dari tempat yang berbeda, maka perbandingannya intensitas mula-mula bagi intensitas yang baru, ini cuma dilihat dari R kuadratnya saja. Ini dinamakan berbanding terbalik. Oh, kalau I1 per I2, ini R2 per R1 dikuadratkan. Kemudian taraf intensitas atau tingkat kebisingan ini merupakan harga logaritmis daripada intensitas bunyi bagi intensitas ambang pendengaran. Nah, ini dikatakan bahwa intensitas ambang pendengaran adalah 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Sekarang kalau ternyata bunyi ini sumbernya dirubah atau jumlah sumber dirubah. Jumlah sumber diubah, maka intensitas yang baru, taraf intensitasnya menjadi taraf intensitas semula ditambah 10 log jumlah sumber yang baru N2 dibagi jumlah sumber yang lama. Kemudian kemungkinan kedua, di samping sumbernya berubah, bisa juga jaraknya yang dirubah. Jaraknya yang dirubah. Jarak sumber dirubah. Jarak sumber diubah. Kalau jaraknya yang diubah, bahwa taraf intensitas yang baru sama dengan taraf intensitas yang lama. Nah, kalau pakai plus 10 log N2 per N1, ini karena ini pakai intensitasnya dengan jarak kuadrat berbanding terbalik, maka ini jadinya menjadi 20 log R1 per R2. Cuma untuk memudahkan, ini mau saya balik. Yang atas ini menjadi R2, ini yang bawah menjadi R1. Maka ini tandanya enggak plus, melainkan minus. Jadi taraf intensitas yang baru sama dengan taraf intensitas yang lama dikurangi 20 log jarak yang baru dibagi jarak yang lama. Ingat, di dalam logaritma log AB itu sama dengan log A tambah B. Log A tambah log B. Kalau log A per B sama dengan log A dikurangi log B. Oke. Siapa ini yang mau baca ya? Saya mudah-mudahan ini Irfan, Muhammad Irfan, Mumtaza. Muhammad Irfan, Irfan monitor. Irfan.
Nur Adriansah, ada? Putri Wira, Put. Ayo Put. Putri lagi Put. Iya, Pak. Makin sering baca kamu sering paham. Yakin fisika itu harus sering banyak latihan, banyak baca, banyak mengerjakan. Yuk nomor 6 Put, baca Put. Iya, Pak. Jika diketahui taraf intensitas bunyi sebuah mesin pada jarak 2 meter. Ini N1-nya adalah 1. Terus Iya. taraf intensitasnya berapa, Put? 2 meter. Oh, berarti R 2 meter itu jarak, Put. Iya, Pak. Terus taraf intensitasnya? Dari mesin tersebut adalah 60 dB. 60 desibel. Terus? Dengan dalam kurung dengan acuan intensitas ambang pendengaran 10. Nih, pangkat min 12 ya. Oke. Ya. Terus apa, Put? WM kuadrat. Maka taraf pangkat min 2 itu, Put, bukan kuadrat tapi pangkat min 2. Oh iya, Pak. Ya, terus apa, Put? Maka taraf intensitas bunyi 100 buah mesin yang sama pada jarak 20 meter dari mesin adalah? Berarti N2-nya 100 ya, Put ya? Iya, R2-nya 20 meter ya, Put ya? Iya, 20 Pak. meter yang ditanya TI 2. Gimana ini? Sumbernya berubah, jaraknya berubah. Nah, kalau kejadiannya jarak dan sumbernya berubah, kamu gini aja, Put. Nggak usah takut, Put. TI 2 tetap sama dengan TI 1. Nah, ini digabung, Put. Ini digabung menjadi apa? Ditambah 10 log N2 per N1 min 20 log R2 per R1. Put, masukkan TI 1-nya berapa, Put? 60. Ditambah 10 log. N2-nya berapa, Put? 100/1. Oke, 100/1. Kurangi 20 log. 20/2 ya, Put ya? Oke. Iya, Pak. Kalau saya mau tulis lagi biar nanti kamu mudahkan. 60, 10 log 100 min 20 log 10. Oke. Ini 60. Put, saya mau tanya, 100 itu nolnya ada berapa, Put? Ada 2, Pak. Oke, berarti ini 10. Lihat nolnya aja. Kali 2. Min 20. Kalau 10 lognya berapa? Anak nolnya ada berapa, Put? Ada 1, Pak. Oke. Jadi berapa, Put? 60 tambah 20 kurangi 20. Tetap nilainya 60 desibel. Silakan tulis. Jadi kalau untuk menghafal log, lihat nolnya aja, Put ya. Iya, Pak. Silakan. Terima kasih.
Mas. Uh, 12 IPA 2. Kamu yang ngajar fisika ini yang sekarang siapa? Bu Remince, Pak. Bu Remince. Berarti kelas 12 semua Bu Remince atau dibagi-bagi? Ada yang nggak sama Bu Remince. Bu Remince cuma sampai IPA 7. Oh, sampai IPA 7 yang 2 kelas berarti lain ya? Siapa? Pak Solehan atau Pak Budi? Pak Budi. Pak Budi. Ya. Ada guru fisika lain nggak selain Pak Solehan, Pak Budi, sama Bu Remince? Udah itu doang, Pak. Udah ada itu doang ya. Oh, gitu. Ya. Dulu ada Pak Yugo, tapi Pak Yugo udah nggak ada. Terus Bu Sapa itu yang rumahnya di irigasi, Bu Sapa yang sepuh itu, yang udah sepuh, ada kan? Tapi udah, tapi dua nggak ada. Pak Tia udah pensiun juga, Pak. Ya kan, Pak Tia pensiun. Ibu-ibu ya, juga ada. Nah, tapi nggak lupa namanya. Kalau kita berdiri di pinggir jalan, kemudian ada ambulan lewat sambil membunyikan sirine. Pada saat ambulan mendekati kita, kita akan mendengarkan frekuensi makin tinggi. Dan pada saat ambulan meninggalkan kita, berarti frekuensi yang kita dengar makin rendah. Peristiwa itu dinamakan sebagai efek Doppler. Nah, efek Doppler. Jadi saya tuliskan efek Doppler adalah perubahan frekuensi yang diterima pendengar akibat pergerakan sumber atau pendengar. Jadi kalau misalkan pendengar dan sumber itu relatif tidak berubah, ya frekuensi nggak akan berubah, dan itu tidak akan terjadi efek Doppler. Nah, yang dituliskan bahwa frekuensi yang diterima pendengar sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber kali frekuensi sumber.
Ini saya tuliskan bahwa FP itu adalah frekuensi yang diterima pendengar, frekuensi yang diterima pendengar, Kemudian Fs adalah frekuensi yang dipancarkan sumber. Frekuensi yang dipancarkan sumber. Kemudian V sama dengan kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara. Sedangkan Vp adalah kecepatan pendengar, dan Vs adalah kecepatan sumber. Nah, sekarang kapan menggunakan tanda plus, kapan menggunakan tanda minus? Aturannya adalah mengikuti aturan sumbu kartesius. Kalau ada sumbu kartesius, yang ke kanan itu adalah plus, yang ke kiri adalah min, yang di tengah-tengah ini diam berarti 0. Kalau misalkan ini ada saling mendekati. Kemudian ada saling menjauhi. Atau mungkin kejar-kejaran. Nah, kejar-kejaran bisa mengarah ke kanan, bisa mengarah ke kiri. Pokoknya kuncinya anak-anak, kuncinya tidak boleh dirubah. Saya ingatkan kalian menghafal abjad dari huruf P, Q, R, S. P itu pendengar, S itu sumber. Menurut urutan abjad, huruf P itu disebut lebih dulu. Huruf S disebut belakangan. Jadi tolong kalian tuliskan P di kiri, S-nya di kanan. Ini sama. Ini pendengar, ini sumber, ini pendengar, ini sumber, ini pendengar, ini sumber. Coba tolong lihat ke papan tulis. Berarti ini namanya VP ini. Ini namanya VP. Ini namanya VS. Ini adalah VP, ini VS. Ini VP, ini VS. Ini VP, ini VS. Nah, kalau ternyata dia saling mendekati, berarti pendengar itu mengarah ke kanan, sumber ke kiri. Kalau pendengar ke kanan, maka tanda untuk untuk pendengar ini plus karena dia ke kanan. Nah, sumbernya ke kiri, berarti ini menjadi minus. Kalau saling menjauhi, pendengar itu ke kiri. Oh, kalau ke kiri ini minus. VS-nya ke kanan, berarti ini positif. Kalau kejar-kejaran, sumbernya di depan, ini kedua-duanya ke kanan, berarti ini tandanya plus, ini tandanya juga plus. Kejar-kejaran tapi pendengarnya di depan. Berarti apa? Ini sama-sama ke kiri. Oh, kalau gitu ini minus. Ini minus. Silakan tulis. Itu ketentuannya seperti itu. Urutan abjad. P dulu, urutan abjad. P, Q, R, S. Ini muncul duluan, ini belakangan. Ini muncul duluan. Jadi taruh di kiri. S-nya taruh di kanan.
Honami Carista. Honami Carista. Ada kan? Honami. Honami Carista. Saya minta ini Ilham Yusuf sekarang. Ilham Yusuf, bacakan Ilham. Ilham? Halo Ilham? Kok diam semua sih? Kamila mana Kamila? Kamila Febriona. Diam lagi. Frisela. Diam lagi. Orang mau diajak aktif ya. Nadia ada nggak Nadia? Nggak ada. Bastian lagi, Bastian. Bas. Oh, Nadia mic-nya mati. Oh, mati. Bastian tadi ada. Ya, bacakan nomor 7, Bastian. Oke, Pak. Ya. Bastian, sebelum kamu baca, saya bikin pendengar di kiri, sumber di kanan. Pendengar di kiri, sumber di kanan. Terus, Bastian sekarang baca. Oke. Mobil A mendekati pengamat. Mendekati pengamat. Berarti kalau mendekati ini sumbernya A berarti A-nya itu gerakannya ke kiri atau ke kanan, Bastian? Mendekati loh. Kenapa? Kalau sumber mendekati pengamat, itu sumbernya mengarah ke kiri atau mengarah ke kanan? Mengarah ke kiri. Oke, Bastian cakep. Berarti ini VSA. Terus, Bastian baca. Pengamat PDM dengan si P-nya diam. Dengan kecepatan 30 meter per sekon. 30 meter per sekon. Terus apa, Bastian? Sambil membunyikan sirine berfrekuensi. Berapa frekuensinya? 504 Hz. 504 Hz. Terus, Bastian. Saat itu juga mobil B mendekati mobil B. Berarti mendekati juga, Bastian ya? Iya, Pak. Oke, berarti tetap ke kiri, Bastian. Ya. Meskipun menurut ceritanya dia itu dari arah yang berlawan, tapi gambarnya tetap gini, Bastian ya. Tetap pendengar di kiri, sumber di kanan. Terus dengan kecepatan berapa, Bastian? 20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Terus sambil membunyikan sirine frekuensi 518 Hz. Oke. Terus jika cepat lambat bunyi di udara saat ini 300 meter per sekon. Berarti V-nya 300 meter per sekon. Apa yang ditanyakan? Maka frekuensi layangan yang didengar P adalah. Oke. Layangan itu selisih frekuensi, Bastian ya. Layangan itu selisih frekuensi. Coba, Bastian, saya mau tanya, berarti frekuensi yang diterima pendengar A, rumusnya jadi apa, Bastian? Lihat ke sana, berarti kan itu kan VP-nya 0, Bastian ya? Iya, Pak. Oke, V, ini V, awas ini ke kiri, Bastian. Berarti ini min FSA kali FSA. 300 per 300 kurangi 30 ya, Bastian ya? Ya, Pak. Kali 504. Saya mau tanya, Bastian, kalau 300 dibagi 30 berapa, Bastian? 10, Pak. 300 bagi 10. Bagi 30. Bagi 30. 10 kan ya? Ya, Oke, Pak. ini dapat 10. Berarti ini dapat 9 ya, Bastian ya? Iya, Pak. Oke, saya mau tanya. 504 bagi 9 berapa, Bastian? Ayo Bastian. 49. 49. Benar. 504 bagi 9. Kok 49 sih? 46. 46.
Bener 46. Iya, Pak. Masa sih 500 56 apa gitu. Wah. 9 kali 5. Kalikan 10 kan jadi 560 Bastian ya. Iya, Pak. Oke. Terus yang B berarti FPB sama dengan V. Ini kan ke kiri juga Bastian yang B ya? Iya, Pak. Betul. Oke, berarti minus ya Bastian ya? Iya, Pak. Oke, FSB kali FSB sama dengan 300 dibagi 300 kurangi 20 kali 518. Gini Bastian, ini saya bagi 20 masing-masing Bastian. Kalau dibagi 20 ini dapat berapa Bastian? Ini dapat 15 ya? 15. Ini dapat 14. Oke, 14. Sekarang saya mau tanya Bastian, 518 bagi 14 berapa Bastian? Ya, 7. 27 ya Bastian ya? Kalau 37, lihat Pak. angkanya, angka 8 bagi 4 itu kemungkinannya kalau enggak 2, 7 gitu loh. Ya, kalau Pak. 2 enggak mungkin. Jadi 27. 27 kali 15 berapa Bastian? 37, Pak. 37. 37 kali 15 berapa Bastian? 555. 555. Enak gitu Kak. Nah, berarti layangannya itu selisih frekuensi Bastian. Layangannya adalah selisih frekuensi. 560 dengan 555 selisihnya berapa Bastian? 5, Pak. 5. Jadi jawabnya adalah 5 Hz. Gampang kan Bastian ya? Ya, Pak. Gampang kan? Gampang. Nah, silakan tulis.
Anak-anak, saya lanjutkan ke optik atau cahaya. Secara garis besar, optik dibedakan dalam optik geometri. Optik geometri. Kemudian apa? Kemudian alat-alat optik. Alat-alat optik. Alat-alat optik. Dan yang ketiga adalah optik fisis. Optik fisis. Yang termasuk optik geometri meliputi pemantulan dan pembiasan. Pemantulan itu refleksi, refleksi itu pemantulan. Kemudian pembiasan adalah refraksi. Refraksi, itu pembiasan. Yang termasuk alat-alat optik, yang pertama adalah mata. Mata. Yang prinsip kerjanya sama dengan mata adalah kamera. Adalah kamera. Kemudian lensa pembesar atau loop. Ini lensanya tunggal. Dan yang ketiga, lensanya ganda, itu ada mikroskop, fokus objektif lebih kecil daripada fokus okuler, sedangkan yang kebalik, fokus objektif lebih besar daripada okuler, namanya teropong. Namanya teropong. Kemudian optik fisis. Yang pertama adalah interferensi. 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 Interferensi itu penggabungan. Kemudian yang kedua adalah difraksi. Difraksi itu pelenturan. Difraksi itu pelenturan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemusatan yang disebut sebagai polarisasi. Polarisasi. Nah, untuk pemantulan pada cermin lengkung ada cermin lengkung, cermin lengkung. Cermin lengkung. Yang pertama adalah cermin positif. Cermin positif. Ini yang pertama adalah cermin positif. Cermin positif. Dan yang kedua adalah cermin negatif. Cermin negatif. Cermin positif ini cermin cekung. Hati-hati. Cermin positif adalah cermin cekung. Dan cermin negatif adalah cermin cembung. Cermin cembung. Tapi kalau lensa positif itu adalah lensa cembung. Lensa negatif adalah lensa cekung. Ingat dibedakan, cermin positif itu cermin cekung, cermin negatif adalah cermin cembung, lensa positif adalah lensa cembung, lensa negatif adalah lensa cekung. Nah, untuk cermin yang pertama, bahwa fokus itu sama dengan jari-jari bagi dua. Jari-jari bagi dua. Kemudian yang kedua, bahwa superfokus sama dengan super S
ditambah dengan 1/s aksen. Dan yang ketiga, perbesaran bayangan sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksen adalah jarak bayangan, S jarak benda. H aksen tinggi bayangan, H tinggi benda. Nantinya M itu ada dua kemungkinan. M ini ada dua kemungkinan dari perhitungan, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau dalam perhitungan didapatkan M-nya itu positif, maka bayangan ini adalah bayangan nyata. Kalau negatif, itu bayangan maya. Nah, kalau nyata, pasti terbalik. Dan kalau maya, pasti tegak. Kalau maya, pasti tegak. Saya minta tolong, silakan untuk ditulis. Anak-anak, sekarang saya ambilkan contoh soal, tapi ini lensa. Cuma rumusnya sama. Kenapa saya ambilkan lensa? Ini di SMP UN kalian dulu keluarnya lensa. Jika ada lensa yang fokusnya 10 cm, lalu jarak benda ke lensa adalah 12 cm, berapakah perbesaran bayangan? Di sini yang pertama kita gunakan bahwa 1/fokus sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/10 sama dengan 1/12 ditambah 1/S aksen. Ini kita pindah ke kiri. 1/10 dikurangi 1/12 sama dengan 1/S aksen. Penyebutnya kita jadikan sama, yaitu 60. Berarti 60 bagi 10 adalah 6, 60 bagi 12 adalah 5. Maka didapatkan S aksen 60 dibagi 6 kurangi 5. Ini sama dengan 60 cm. Lalu kalau ditanyakan perbesaran bayangan, bahwa M sama dengan S aksen per S, berarti yang baru saja kita dapatkan 60, kita masukkan ke sini. S-nya adalah 12, sama dengan berapa ini, Put? 60 bagi 12. Putri, 60 bagi 12 berapa, Put? 5, Pak. 5, oke. 5 kali. Nah, saya hari ini akan ngasih tahu cara yang gampang, tapi kalian belum pernah dapat. Yaitu pakai cara subo lagi.
Put, ini kan 10 ya Put ya. Ini 10 cm. Kalau ini 10 cm, berarti ini tinggal berapa ini Put? Yang ini ke sini berapa? Ini kan 12 Put, ini ke sini. Ini 10, ini berapa? 2 ya? 2. Oke. Cara subohnya gini aja Put. Nanti ini langsung saya per. Nah, langsung saya per. Gini Put, ini 10-nya itu saya ambil Put, saya taruh sini Put. Set. 2-nya ini saya ambil, saya taruh sini Put. Nah, kalau 10 dibagi 2 berapa Put? 5, Pak. 5. Sama nggak Put? Iya, sama Pak. Sama ya, oke. Sama dengan 5 kali. Ternyata sama. Oke. Enak pakai gini kan Put ya? Daripada ngitung ya kan? Iya, Pak. Ya, oke. Silakan tulis. Soal penutup saya minta tolong Raudina bacakan. Raudina. Oke, Pak. Bacakan. No, Raudina bacakan nomor 8. Raudina. Oke. Sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 2 meter. Berarti jari-jari kelengkungan 2 meter. Berarti fokusnya berapa? 1 meter ya? Ya Raudina ya. Oke, terus Raudina. Sebuah benda nyata diletakkan pada jarak 1,5 meter dari cermin. S-nya 1,5 meter. Terus apa Raudina? Jika tinggi benda tersebut 5 cm, maka tinggi bayangannya adalah 5 cm. Yang ditanyakan tinggi bayangan. Raudina, tolong lihat ini cermin. Berarti fokusnya ini sama dengan 1 meter. Ini benda. Benda ini jaraknya 1,5 meter. S-nya sama dengan 1,5 meter. 1,5 meter. Kalau pakai rumus gimana, Raudina? 1/F sama dengan apa? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/1 sama dengan 1/1,5 ditambah 1/S aksen. Gini, Raudina ya. Pindah ke kiri, Raudina. 1/1 kurangi 1/1,5 sama dengan 1/S aksen. Ini penyebutnya kita samakan, jadikan 1,5. 1,5 bagi 1, 1,5. Kemudian 1,5 bagi 1,5 adalah 1. Ini 1/S aksen. Maka S aksennya ketemu berapa, Raudina? 1,5 dibagi 0,5 kan ya? Berapa, Raudina? Berapa? 3 ya? 3 dong. 3 kan? Ya.
1,5 dibagi 0,5. Iya, Pak. Iya, 3 kan? Nah, kemudian M kan sama dengan S aksen per S. Berarti S aksennya ketemu 3 yang baru saja, ketemu 3. S-nya 1,5. Berarti ini ketemu 2 ya, Raudina ya. Nah, iya, Pak. baru muncul H aksen per H sama dengan M. Berarti H aksen per 5 sama dengan 2. Maka H aksennya 2 kali 5 berapa? 10, Pak. 10. Tandanya positif kan? Tandanya positif. Kalau positif berarti bayangan nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Nah, ini tandanya plus. Plus berarti ini nyata. Kalau nyata berarti terbalik. Nyata terbalik. Coba ke sini Raudina, ke monitor kalian, Raudina, kalau benda ke cermin 1,5, fokusnya 1, berarti ini kan sama dengan 1 meter. Nah, ini ke sini tinggal berapa, Raudina? 0,5, Pak. 0,5 meter. Nah, sekarang kita cari M-nya. Berarti M-nya adalah, ini masuk ke sini, Raudina. Seret. Ini masuk ke sini. 1 dibagi 0,5 itu berapa, Raudina? 1 bagi 0,5. 10 bagi 2, 5. Pak. 10 bagi 5 berapa, Rodina? 2. 2 kan ya? 2. Oke. Saya mau tanya, Rodina. Ini ketemu 2, lalu ini ketemu berapa ini? 2 juga kan ya? Nah, ya. Berarti sama dong? Sama. Tolong nanti kalau ada soal-soal optik, sepanjang ada perbesaran bayangan, tinggal kamu lakukan seperti itu ya, Rodina ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, hari ini cukup sekian dulu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya harapkan kalian di rumah mengulang kembali. Meskipun hanya 10 menit, ulang kembali. Tujuannya adalah untuk menyegarkan ingatan dan supaya ingatan itu tahan lama. Saya doakan IPA 2 semuanya masuk ke perguruan tinggi negeri, baik SNMPTN maupun SBMPTN. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sampai ketemu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama.